Sekolah Katolik mayoritas Islam. Lah kok bisa? Entah gimana kalau di sekolah Katolik tuh vibes-nya kayak di tempat retreat mesti. Sampai aku ketemu suster ini. Kebanyakan Islam ya suster ya? Iya, Berapa banyak suster? 90% mungkin. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, walau banyak oknum-oknum tertentu yang begitu anti terhadap Kristenan, tidak sedikit yang melarang dan mengganggu orang Kristen beribadah. Bahkan mendirikan rumah ibadah pun mereka sangat dipersulit oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi kali ini videonya sangat berbeda dan luar biasa. Bagaimana sekolah Kristen Katolik yang ada di video yang akan saya tampilkan ternyata mayoritas Islam sebanyak 90%. Wow, luar biasa. Seperti apa cuplikan? Kita simak cuplikan berikut videonya. Sekolah Katolik mayoritas Islam. Lah kok bisa? Selayaknya sekolah Katolik pada umumnya, di mana ada banyak jalan salib, patung Tuhan Yesus, bahkan logo sekolah Katolik, dan juga patung Bunda Maria, aku pun juga disambut dengan suasana yang begitu asri. Entah gimana kalau di sekolah Katolik tuh vibes-nya kayak di tempat retreat mesti. Sampai aku ketemu suster ini. Kebanyakan Islam ya suster ya? Iya, Berapa banyak suster? 90% mungkin, saya nggak tahu persis. Nah, daripada bertanya-tanya, yuk kita coba aja tanya satu-satu. Kamu boleh? Islam, 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 Katolik, Islam, Islam. Saya Kristen. Siapa di sini yang agamanya Muslim? Angkat tangan. Ya. Bangga nggak jadi warga SMPK Pacet? Jadi memang aku diundang di sini bukan tanpa alasan, karena hari ini ada dialog moderasi agama di mana 3 tokoh agama dari Islam, Kristen, dan Katolik diundang hadir untuk sama-sama berdialog. Dan yang aku nggak expect memang di sekolah menengah pertama Katolik ini mayoritas isinya adalah Islam dan mereka semua hidup dengan rukun bersama. Jadi memang meskipun yayasan Katolik semuanya mendapatkan hak yang sama, baik pelajaran agama maupun juga pelajaran yang diterima. Dan melihat bagaimana rukun banget mereka di sekolah ini, tentu saja aku semakin yakin Bhinneka Tunggal Ika itu nyata, bukan hanya omongan belaka. Ada yang pernah kesini? Atau mungkin kalian alumni dari sekolah ini? Yuk tulis di kolom komentar. Kita sudah saksikan bersama-sama saudara-saudaraku, sekolah Katolik ya yang muridnya sebagian besar beragama Islam. Kalau tidak salah tadi suster katakan bahwa muridnya 90% beragama Islam. Dan menurut saya ya, ini adalah jawaban daripada keraguan saudara-saudara kita yang ada di kota Parepare, di mana mereka menolak, ya, mereka berdemo dan menolak keberadaan sekolah Kristen Gamaliel yang ada di kota Parepare. Bahkan demo dan keberatan mereka itu disetujui oleh DPRD kota Parepare, dan sangat miris saudara-saudaraku ya, sangat miris perilaku seperti ini, bukan perilaku nasionalisme kebangsaan. Mari kita belajar daripada sekolah Katolik ini, justru 90% muridnya beragama Islam saudara-saudaraku. Dan mengenai sekolah Kristen Gamaliel Parepare sudah saya bahas juga di video saya yang lalu saudara-saudaraku, dan di situ ada keterangan di mana ada juga menjelaskan bahwa ketakutan mereka adalah, keraguan mereka adalah tentang kristenisasi di kota Parepare. Menurut pemahaman mereka bahwa penyebaran agama Kristen nanti melalui dunia pendidikan, dan menurut saya ini adalah pemahaman yang sangat kerdil dan sangat picik, tidak menggambarkan kebinekaan dan tidak menggambarkan masa depan bangsa. Saudara-saudaraku, kita hidup di dunia ini tidak terlepas daripada hidup bersosialisasi antara satu dan yang lain, apalagi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita ada badan atau organisasi ya, kerjasama antar umat beragama yang ada di Indonesia, atau BKSAUA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama yang ada di Indonesia.
Dan saya kira video tadi sudah bisa menginspirasi kita, ya, menginspirasi kita semua bahwa kehidupan kita di Indonesia ini bukan kehidupan karena beragama, tetapi kehidupan kita, saudara-saudaraku, karena kita adalah berbangsa dan bernegara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita walaupun berbeda-beda, tetapi satu jua adanya. Haleluya. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. 90% adalah agama mayoritas Islam mau bersekolah di sekolah Katolik. Di video yang saya tampilkan barusan, ini sangat luar biasa, dan saya mau katakan bahwa mereka itu adalah orang-orang cerdas, orang-orang yang menjunjung tinggi toleransi. Saudara-saudara, berbeda dengan yang kita lihat seperti sekolah Kristen yang ada di Parepare, bagaimana banyak oknum-oknum Islam yang membubarkan, bahkan mengganggu pembangunan sekolah Kristen yang ada di sana, dengan alasan mengatakan bahwa nanti akan terjadi kristenisasi. Kita tahu saudara, dalam kekristenan tidak ada kristenisasi. Buktinya video yang baru saja kita lihat, apakah 98% Muslim yang sekolah di sekolah Katolik tadi menjadi Kristen semua? Tidak. Mereka tetap beragama, yaitu agama Islam. Karena yang saya tahu, di dalam kekristenan tidak ada paksaan, dan di dalam kekristenan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Kristen diselamatkan karena agama. Tapi orang-orang akan diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya ketika kita pun menginjil, bersaksi, ya, kita tidak pernah memaksa seseorang untuk percaya kepada apa yang kita sampaikan. Tergantung mereka, apakah mereka mau percaya atau tidak. Itu urusan mereka. Karena kita tahu manusia bukanlah robot. Sama seperti Tuhan tidak memperlakukan kita seperti robot. Tuhan tahu kita manusia, sementara robot itu bisa diatur-atur. Kalau dikatakan maju, maka harus maju. Belok kiri, belok kanan. Tuhan tahu kita tidak bisa seperti itu. Tuhan berikan kita kehendak bebas. Apakah kita mau memilih kehidupan ataukah kita memilih kematian? Kalau kita pilih kehidupan, maka kita akan hidup. Tapi kalau kita pilih kematian, maka kita akan mati. Tergantung pilihan kita masing-masing. Begitu juga dengan dalam ajaran Kristen, tidak ada paksa, tapi kita sampaikan kebenaran. Apakah mereka percaya atau tidak, itu urusan mereka, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mencerdaskan dan memberikan kita pengertian yang besar, supaya kita boleh menjunjung tinggi toleransi. Tuhan berkati kita. Shalom.